Ya, berbagai genre disiapkan oleh rumah produksi Hollywood untuk menemani waktu luang para pecinta film. Salah satunya adalah film horor. Film horor bisa menjadi salah satu pilihan yang cocok ditonton bersama teman, sahabat, keluarga, hingga pasangan. Nah, ngomongin film horor, ada info terbaru dari perfilman horor Hollywood, yaitu film The Exorcist. Mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan film horor satu ini. Yang mana Blumhouse Production akan merilis seri ke-6 The Exorcist yang akan tayang tahun ini, guys. Kabar terbaru ini terungkap yang dibarengi dengan perilisan first look dan poster The Exorcist terbaru yang diberi judul The Exorcist Believer. Seperti yang kita tahu, The Exorcist pertama kali rilis pada tahun 1973. Film yang waktu itu digarap oleh William Friedkin adalah salah satu film horor terbesar yang pernah dibuat. Dan itu salah satu dari 6 film horor yang dapat nominasi untuk film terbaik di Academy Award. Dan itu juga salah satu yang paling menakutkan yang pernah dibuat. Nah, sekarang mereka sedang mempersiapkan sequel langsung dari horor klasik asli tersebut. Dan ini merupakan pembaruan reboot The Exorcist terbaru. Banyak yang suka dan ketakutan dengan film The Exorcist yang bertahan sangat baik hampir 50 tahun setelah dirilis. Sekarang di tahun 2023, penerus The Exorcist yang telah lama ditunggu-tunggu berjudul The Exorcist Believer secara resmi sedang dalam tahap proses. Ya, film terbaru ini akan digarap oleh sutradara David Gordon Green yang sukses menggarap 3 seri terbaru film Halloween. Dibintangi oleh Jennifer Nettles, Ann Dowd, Ellen Burstyn, Leslie Odom Jr., Lydia Jewett, Anthony Corron, Olivia Markham, dan masih banyak lagi. Sebagai sebuah penghormatan, mereka memanggil pemeran asli dari film The Exorcist, yaitu Ellen Burstyn, yang dulu ia berperan sebagai Chris McNeil, atau ibu dari anak yang kesurupan bernama Regan. Ya, film yang memiliki durasi 2 jam ini menceritakan tentang kisah seorang gadis yang masih berusia 12 tahun mengalami kerasukan oleh entitas iblis misterius yang jahat. Mengetahui apa yang menimpa putrinya, seorang ibu berusaha mencari bantuan dari 2 pendeta yang dipercaya dapat melakukan ritual pengusiran setan dan menyelamatkan putrinya dari iblis tersebut. 2 pastor tersebut dipanggil untuk membantu mengeluarkan iblis yang ada di dalam tubuh anaknya. Segala proses pengusiran akan dilakukan oleh 2 pastor tersebut agar iblis keluar dari tubuhnya. Mengenai The Exorcist Believer, film ini adalah seri ke-6 dari film The Exorcist lainnya. Dalam karya terbarunya di film The Exorcist Believer ini, David Gordon Green akan menyajikan cerita yang berbeda. Ya, The Exorcist merupakan salah satu film klasik terbaik terseram pada tahun 1973. Film ini sempat menimbulkan banyak kontroversi dari berbagai kalangan, mulai dari keluhan penonton, komunitas agama, hingga komunitas gereja Katolik pada masanya. Film ini juga baru tayang di bioskop Inggris pada tahun 1999 karena sempat dilarang tayang di seluruh bioskop pada penayangan perdana. Jangankan filmnya, original trailernya saja juga tidak boleh diputar di bioskop Amerika karena dianggap terlalu mengerikan. Lalu apa sih yang membuat The Exorcist menjadi film paling mengerikan dan sukses meneror penontonnya dibandingkan dengan film horor serupa lainnya? Ya, kisah dimulai dari 3 sudut pandang karakter berbeda yang akan memiliki peran penting. Dari 3 karakter yang tidak saling berhubungan, plot berkembang secara bertahap, hingga ketiganya berada dalam situasi yang sama. The Exorcist dengan sabar membangun cerita, secara hati-hati menyajikan kisah horor yang seharusnya di luar nalar, namun harus mampu meyakinkan penonton untuk kengerian maksimal. Ceritanya sangat fokus dalam mengeksplorasi fenomena kerasukan iblis, bagaimana perasaan keluarga korban, penjelasan secara logika yang tidak berujung, bagaimana fenomena ini tidak mudah dipercaya, hingga pandangan gereja Katolik akan fenomena ini. Tidak hanya memikat melalui sekuen visual yang mengerikan dan brutal, setiap perbincangan dan dialog dalam film ini ditulis dengan serius dari adaptasi novelnya. Setiap babak dalam The Exorcist tidak fokus pada menyelipkan adegan-adegan mengerikan, namun bagaimana teror berkembang secara natural dan menyatu dengan kronologi.
Tidak ada jumpscare yang muncul tiba-tiba atau akhir yang klise. The Exorcist kayak terasa seperti dokumentasi dramatis fenomena kerasukan iblis dan bagaimana prosedur pengusiran iblis yang sesungguhnya. Dalam film horor seperti The Conjuring, secara instan kita akan melihat ahli spiritual yang langsung bisa mengeksekusi prosedur supranatural. Seperti pemanggilan roh, berkomunikasi dengan roh, hingga pengusiran setan. Semuanya bisa dilakukan secara instan tanpa konsekuensi yang rumit. Tapi dalam The Exorcist, seorang pendeta diperlihatkan harus melalui proses yang sulit sebelum melakukan satu sesi pengusiran roh jahat. Ya, layaknya ilmuwan yang harus melakukan observasi dan menarik hipotesis sebelum melakukan sebuah eksperimen, membuat ritual tersebut menjadi sesuatu yang serius dan tidak main-main dalam kisah ini. Proses ini juga memberikan cerita yang menarik, di mana kita bisa mengamati perilaku iblis dan pandangan medis atau psikologi yang harus kita lalui sebelum menuju kesimpulan terakhir. Nah, setelah dibuat gemas selama berjam-jam, penonton akan dihadiahi oleh ritual pengusiran iblis yang spektakuler dan benar-benar mengerikan. Kita akan menyaksikan perubahan fisik pada karakter si anak sebagai korban, dari seorang anak perempuan yang manis hingga menjadi jelmaan iblis itu sendiri. Ya, kembali ke film The Exorcist Believer. Masih belum banyak detail yang bisa kita rangkum untuk film ini. Untuk teaser atau trailer juga, mereka belum merilisnya. Ya, jadi kita tunggu saja, dan semoga berhasil memikat hati para penonton, terutama pecinta film horor. Dan untuk tanggal tayang sendiri, The Exorcist Believer dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 13 Oktober 2023 mendatang. Oke, berikut sedikit info untuk film horor terbaru berjudul The Exorcist Believer. Apakah kalian salah satu yang menantikan film ini? Coba silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.